brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. She said she can't feel my face. Right now I can't feel my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Tentunya baik-baik saja ya, alhamdulillah. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2012202343. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuliana Afifah selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman sekalian. Langsung saja teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi dari tugas saya yang berjudul Fungsi dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah sebagai Administrator Pendidikan. Yang pertama, Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab. Kepala sekolah merupakan personel sekolah yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan sekolah. Ia mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya dengan dasar Pancasila dan bertujuan untuk pertama, meningkatkan ketahuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, yang ketiga, mempertinggi budi pekerti, yang keempat, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Selanjutnya, Kepala Sekolah sebagai pimpinan sekolah. Fungsinya yaitu sebagai perumus tujuan kerja dan pembuat kebiasaan ke sekolah. Yang kedua, pengatur tata kerja atau mengorganisasi sekolah yang mencakup mengatur pembagian tugas dan wewenang, mengatur petugas pelaksana, dan menyelenggarakan kegiatan. Fungsi yang ketiga yaitu supervisi kegiatan sekolah yang meliputi mengawasi kelancaran kegiatan, mengarahkan pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi atau menilai pelaksanaan kegiatan, dan membimbing dan meningkatkan kemampuan pelaksana dan sebagainya. Jadi, fungsi yang pertama dan kedua tersebut di atas adalah fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin, sedang yang ketiga fungsi kepala sekolah sebagai supervisor. Fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah. Berarti kepala sekolah dalam kegiatan memimpinnya berjalan melalui tahap-tahap kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, pengkoordinasian. Yang kelima, pengawasan. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai supervisor. Supervisi adalah salah satu tugas pokok dalam administrasi pendidikan, bukan hanya merupakan tugas pekerjaan para inspektur maupun pengawas saja, melainkan pegawai sekolahnya. Melihat pengertian tersebut, maka tugas kepala sekolah sebagai supervisor berarti bahwa ia harus meneliti, mencari dan menentukan syarat-syarat mana saja yang diperlukan bagi kemajuan sekolahnya. Kepala sekolah harus dapat meneliti syarat-syarat mana yang telah ada dan tercukupi dan mana yang belum ada atau kurang secara maksimal. Contoh-contoh pertanyaan di bawah ini menggambarkan betapa banyaknya syarat-syarat yang perlu diteliti dan diusahakan oleh kepala sekolah sebagai supervisor. Yang pertama, misalnya, bagaimana keadaan gedung sekolah? Sudah baik atau memenuhi syarat atau sudah rusak? Bagaimana usaha perbaikannya? Yang kedua, apakah perlengkapan sekolah dan alat-alat pelajaran cukup dan memenuhi persyaratan filosofis, psikologis, dan didaktis? Jika belum, apa kurangnya? Bagaimana usaha mencukupinya? Pun prinsip-prinsip supervisi. Yang pertama, supervisi hendaknya bersifat konstruktif, yaitu pada yang dibimbing dan diawasi harus menimbulkan dorongan untuk bekerja. Yang kedua, supervisi harus didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya atau realistis, mudah dilaksanakan. Yang ketiga, supervisi harus dapat memberi perasaan aman pada guru-guru atau pegawai sekolah yang disupervisi. Yang keempat, supervisi harus sederhana dan informasi dalam pelaksanaannya. Yang kelima, supervisi harus didasarkan pada hubungan profesional, bukan atas dasar hubungan pribadi. Yang keenam, supervisi harus selalu memperhitungkan kesanggupan, sikap, dan mungkin prasangka guru-guru atau pegawai sekolah. Yang ketujuh, supervisi tidak bersifat mendadak atau otoriter karena dapat menimbulkan perasaan gelisah atau antisipasi dari guru atau pegawai. 8. Supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan, atau kekuasaan pribadi. Yang ke-9, supervisi tidak boleh bersifat mencari kesalahan dan kekurangan, atau ingat bahwa supervisi tidak sama dengan inspeksi. Yang 10, supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil dan tidak boleh dilekas
merasa kecewa. 11. Supervisi hendaknya juga bersifat preventif, korektif, dan kooperatif. Berikutnya, faktor-faktor yang mempunyai keberhasilan supervisi. Keberhasilan supervisi dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Antara lain yang pertama itu kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang efisien, keterampilan supervisi yang kuat, pengembangan hubungan antar pribadi yang baik, pemahaman yang baik terhadap kebutuhan tim, pemantauan dan umpan balik yang teratur, komitmen terhadap pengembangan diri, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Dan terakhir, pembinaan kurikulum sekolah. Pembinaan kurikulum sekolah merupakan proses yang sangat penting dalam memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan di sebuah lembaga pendidikan sesuai dengan standar yang diharapkan dan memenuhi kebutuhan siswa. Beberapa langkah dalam pembinaan kurikulum sekolah meliputi yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan, yaitu evaluasi terhadap kebutuhan siswa, perkembangan pendidikan dan tuntutan pasar kerja yang dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan apa yang harus diprioritaskan dalam kurikulum. Yang kedua, pengembangan kurikulum, proses merancang kurikulum yang mencakup pemilihan materi, strategi pengajaran, evaluasi, dan pengintegrasian teknologi pendidikan dengan tujuan agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, konsultasi dengan stakeholder, melibatkan para pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses pengembangan kurikulum untuk memperoleh masukan yang berharga. Yang keempat, implementasi kurikulum, yaitu menjalankan kurikulum tersebut dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di sekolah dengan bantuan dan dukungan yang tepat dari semua pihak terkait. Yang kelima, yaitu evaluasi dan penyesuaian, yaitu melakukan evaluasi terhadap efektivitas kurikulum yang telah diterapkan dan melakukan perbaikan atau penyesuaian sesuai dengan temuan yang didapatkan. Yang keenam, pemantauan dan pengembangan berkelanjutan, yaitu memantau secara terus-menerus pelaksanaan kurikulum tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya dapat sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.